Shalom, puji Tuhan, mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita dalam kitab Daniel pasal 9. Daniel pasal yang ke-9 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Nah, kita melihat di sini kita akan belajar tentang doa Daniel. Ketika kita belajar tentang doa, banyak hal atau bahkan banyak orang yang mengajarkan tentang doa dengan versi yang berbeda-beda. Ada yang mengajarkan doa itu pasti dijawab Tuhan. Ada yang mengajarkan Tuhan tidak selalu menjawab doa, bahkan ada lagunya. Ya. Dan saya tidak pernah menyanyikan lagu itu karena saya punya keyakinan Tuhan saya selalu menjawab doa. Ya. Dan dengan berbagai macam versi sehingga seringkali kita itu dibingungkan. Tetapi yang pasti kalau kita tidak ingin bingung tentang doa, mulailah berdoa sendiri. Mulailah berdoa sendiri. Kalau kita hanya mendengar pengajaran tentang doa dan kita tidak pernah berdoa atau tidak mempraktekkan, maka kita tidak akan tahu kebenarannya. Ya, mulailah berdoa. Kita akan belajar tentang doa ini kepada Daniel di sini. Dikatakan Daniel itu menyelidiki kitab Yeremia di ayat yang kedua. Dan ternyata dia menemukan bahwa waktu yang ditetapkan untuk Yerusalem selama Yerusalem itu dihancurkan atau waktu yang ditentukan oleh Tuhan untuk bangsa Israel, bangsa Yehuda masuk dalam pembuangan itu selama 70 tahun. Ya. Jadi di sini Daniel memperhatikan ini dan ketika Daniel memperhatikan kitab Yeremia ini, mempelajari kitab Yeremia, dia tahu waktunya sudah dekat ke tahun yang ke-70. Dan Daniel mulai berdoa supaya firman Tuhan itu tentang Yerusalem itu digenapi. Bukankah ini luar biasa? Tuhan sudah menetapkan, tetapi tidak hanya kita berpangku tangan, oh Tuhan sudah menetapkan. Kalau istilahnya agama lain mengatakan, sudah takdir. Ya. Repot sudah kalau sudah takdir itu repot. Tuhan menetapkan, tetapi lihat sebelum itu terjadi Daniel mulai berdoa supaya apa yang Tuhan tetapkan itu terjadi. Ya. Tuhan menginginkan kita hidup dalam kelimpahan, tetapi itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Kita harus mendoakan supaya itu terjadi. Tuhan menginginkan kita sembuh dari sakit, tetapi itu tidak terjadi dengan sendirinya. Itu harus kita doakan supaya itu terjadi. Dan bukan hanya sekedar doa, kita mendoakan apa yang Tuhan firmankan. Ya. Jadilah sembuh. Nah, ini kan firman Tuhan. Sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan supaya kesembuhan Tuhan itu nyata dalam tubuh kita.
Kalau tidak ada dasarnya, permintaan kita tidak akan dijawab. Dan di sini kita berbicara tentang dasar, yaitu firman Tuhan. Ya. Nah, ayat yang ketiga berkata, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon. Sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Jadi kalau puasa di zaman perjanjian lama, puasa itu pasti disertai dengan mengenakan kain kabung dan ditaburi kepalanya dengan abu. Ya. Tetapi pada intinya saya mau katakan bahwa Daniel tidak cukup hanya berdoa, tetapi dia menambahi dengan berpuasa. Nah, kalau sudah berpuasa, orang Kristen itu paling hebat. Artinya begini, bingung. Puasa itu bagaimana? Apakah puasa boleh hanya sampai siang? Apakah puasa itu harus tidak makan dan tidak minum? Apakah puasa itu cukup 1 hari atau 3 hari atau 21 hari atau 40 hari? Ya. Bingung. Padahal sebenarnya paling enak, sebetulnya paling enak kita itu mendisiplin diri sendiri setiap minggu minimal berpuasa 1 kali. Itu paling enak. Anda kalau sudah punya kebiasaan seperti itu, menghadapi masalah-masalah ke depannya bahkan tidak perlu, aduh ini kok berat ya, aku mau puasa dulu. Tidak perlu seperti itu. Ketika Anda mendisiplin diri, berarti Anda ada dalam keadaan siap selalu untuk menghadapi apapun juga. Ya. Ada orang yang selama berbulan-bulan tidak berpuasa kemudian ada acara. Ya kan? Acara Ramadan, orang Islam sebulan, orang Kristen sok gaya 40 hari. Ya, selalu seperti itu. Bukankah lebih enak seminggu sekali atau 2 kali tetapi ini menjadi gaya hidup kita. Sehingga kapanpun kita ada masalah, kita siap menghadapinya. Kapanpun setan menyerang kita, kita sudah kuat. Sehingga kita bisa langsung menghadapi. Bukan begini, setan mau menyerang kita, tunggu dulu ya. Tunggu, tidak boleh curang. Saya doa dulu, saya puasa dulu 3 hari. Nanti hari keempat kita ketemu lagi. Kan tidak mungkin seperti itu kan. Tetapi banyak yang sepertinya memang itu yang terjadi. Ya. Nah, ketika Daniel berdoa, di sini dikatakan Daniel berpuasa. Ya. Daniel berpuasa. Kalau berpuasa tentunya harus disertai dengan doa. Kalau berpuasa tentunya harus disertai dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kalau berpuasa, puasa tapi tidak membaca firman, kalau puasa tidak berdoa, itu namanya diet. Ya, bukan puasa, itu diet. Jadi kita mengerti sekarang bahwa ketika kita berpuasa, maka kita harus dalam waktu puasa itu ada waktu doa, ada waktu pembacaan firman Tuhan. Ya. Daniel di sini dikatakan berdoa. Berdoa apa? Mendoakan firman Tuhan. Janji firman Tuhan bahwa setelah 70 tahun bangsa Israel akan dikembalikan lagi. Setelah 70 tahun Yerusalem akan ditegakkan kembali. Itu yang Daniel doakan. Ya. Firman Tuhan yang Daniel doakan. Kalau kita baca ayat yang keempat sampai ayat yang ke-15, itu isi doa Daniel adalah mengakui dosanya, mengakui dosa bangsanya, mengakui dosa-dosa pemimpin-pemimpinnya, dan mengakui bahwa Tuhan benar, saya salah. Intinya itu kalau Anda baca semua. Ya. Daniel mengakui dosa-dosanya sendiri, Daniel mengakui dosa-dosa nenek moyangnya, Daniel mengakui dosa-dosa pemimpin bangsa Yahudi, dan Daniel mengakui bahwa hanya Tuhan yang benar. Ya. Jangan berdoa
selalu berkata, "Mengapa Tuhan? Aku sudah lakukan begini, kok Tuhan buat aku menderita?" Ya, itu sudah menuduh Tuhan. Tapi Daniel tidak. Anda boleh baca pelan-pelan dan isinya seperti itu. Ya. Dan kemudian saya lompat ke ayat 16. "Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami." Nah ini, oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Bahwa Daniel mengakui semua yang terjadi itu karena dosa. Bumi mengalami kehancuran, ya kan? Bumi mengalami longsor, mengalami banjir. Kalau Anda perhatikan ke belakang, bukankah itu karena keserakahan orang, karena ketidakjujuran orang, tanahnya pemerintah diserobot dan sebagainya. Sehingga terjadi banjir, terjadi longsor. Bahwa kalau kita urut ke belakang, kejadian yang tidak mengenakan, itu pasti ujung-ujungnya karena dosa. Dan secara sederhananya, seandainya Adam tidak berdosa, maka kita tidak akan mengalami penderitaan. Ya. Nah, Daniel mengakui dosa-dosanya, dosa-dosa nenek moyangnya, mengakui bahwa kehancuran yang dialami Yerusalem itu bukan karena kesalahan Tuhan, tetapi karena kesalahannya dia dan bangsanya. Ayat 17, "Oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya. Dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri." Perhatikan doa Daniel. Doa Daniel itu fokusnya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Demi Tuhan sendiri. Kalau kita perhatikan ayat 18. "Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah." Lihat di sini. Bukankah kita sering diajarkan pokoknya kita harus hidup kudus, hidup benar, berbuat baik, baru doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Berdasarkan apa? Kebaikan kita. Dan ternyata doa Daniel bukan seperti itu. Bahkan di dalam perjanjian baru kita didengar oleh Tuhan bukan berdasarkan kebenaran kita sendiri, tetapi berdasarkan kebenaran Kristus yang ada di dalam kita. Bukan karena kita benar, tetapi karena kebenaran Kristus tinggal di dalam kita. Dan versi perjanjian lama, Daniel pun mengatakan, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang Tuhan yang berlimpah-limpah. Yang istilahnya Tuhan murka tetapi tidak berlama-lama, tetapi kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Ya. Tadi pagi kita sudah bahas tentang doa. Bahwa doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan dengan tujuan kemuliaan Bapa di surga. Doa-doa kita dijawab oleh Tuhan dengan tujuan supaya sukacita kita penuh. Ya. Orang Kristen pendeta agak aneh.
Ngajarkan doa tidak dijawab tetapi harus bersyukur. Lu namanya doa tidak dijawab kok bersyukur. Bagi saya sederhanalah, jadilah orang normal. Ketika kita mendapat kebaikan kita bersyukur. Ketika kita mendapatkan masalah, kecelakaan, kita bersyukur bahwa Tuhan akan mengubah masalah itu. Bukan bersyukur dengan masalahnya, bersyukur bahwa Tuhan akan mengubah masalah itu menjadi kebaikan atau mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Jadi di sini Daniel berdoa bukan berdasarkan jasa-jasanya, kebaikannya, amal ibadahnya, bukan karena itu. Tetapi karena Tuhan, karena kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Karena Tuhan, secara sederhananya. Karena Tuhan. Ayat 19, ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah, ya Tuhan perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Jadi di sini Daniel itu fokusnya pada Tuhan. Tuhan yang benar, Tuhan yang menjawab doanya. Bukan aku benar, Tuhan harus memperhatikan aku. Aku sudah berbuat ini, Tuhan berhutang budi, harus menjawab doaku. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Ayat 20. Sementara aku berbicara dan berdoa, dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Lihat di sini, ayat 21 perhatikan. Sementara aku berbicara dalam doa, sementara aku berdoa, pada waktu aku berdoa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Intinya untuk memberikan jawaban doa. Ayat 22, ayat 23, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Artinya Tuhan langsung menjawab. Bukankah itu sangat luar biasa? Jadi di sini kita belajar bahwa doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Di sini kita belajar bahwa pada waktu kita berdoa, pada waktu itu juga Tuhan menjawab. Jadi sudah tidak ada perbantahan bahwa ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan selalu menjawab doa. Ya. Jadi kalau nyanyi lagu ya seperti itu, Tuhan selalu menjawab doa. Jangan tak selalu, ya itu kacau, lagu itu kacau, ya itu kacau. Saya tidak berani menyanyikannya dan tidak mau menyanyikannya. Sebab apa yang kita ucapkan itu yang akan kita terima. Ya. Makanya kalau lagu pun nyanyi lagu, Anda harus semangat kalau lagu yang benar. Karena apa yang Anda ucapkan dalam bentuk lagu itu pun yang akan terjadi, yang akan dialami olehmu. Ya. Kan lebih enak nyanyi dengan suara keras di gereja. Pasti tidak ada yang tepuk bahu. Jangan keras-keras. Tidak ada. Tapi kalau Anda teriak-teriak di rumah, bahkan anggota keluarga kita pun bisa akan katakan doa ya doa, tapi jangan mengganggu orang.
kan gitu. Ya. Tapi kalau di gereja Anda nyanyi mau teriak, paling juga tetap kok kurang keras ya, kalah sama WL. Ya kan? Jadi enggak usah malu untuk menyanyi dengan suara keras, berdoa dengan suara keras. Yakinlah sekeras apapun Anda, jarak 3 kursi sudah tidak mendengar suara Anda. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat betapa luar biasanya doa, betapa luar biasanya Tuhan. Pada waktu Daniel berdoa, sementara aku berbicara dalam doa, jawaban itu sudah datang. Gabriel langsung diutus. Sementara Daniel berdoa, di sini dikatakan keluarlah firman dari Allah. Berarti pada waktu belum selesai, jawaban itu sudah datang. Itu sangat luar biasa. Anda harus sungguh-sungguh perhatikan ini supaya kita semangat dalam doa. Belum selesai doa aja Tuhan sudah jawab kok. Ya. Jadi doa pasti dijawab oleh Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberi. Sampai sekarang kamu belum meminta apapun di dalam namaku. Dikata, sampai sekarang. Berarti kan Tuhan gregetan, Anda terlalu pemalu kan? Suruh minta, gak minta. Nangis toh, kan gitu. Ya. Minta. Ya. Minta. Jangan hanya minta, gaji 3 juta, mintanya hanya 3.500.000 lah Tuhan. Jangan, minta itu yang kita tidak bisa lakukan, kita tidak pernah bisa pikirkan. Nah, ini doa yang langsung dijawab oleh Tuhan. Langsung, seketika itu. Tapi ada doa yang butuh waktu. Bukan tidak dijawab, butuh waktu. Pasal 10, Daniel pasal 10. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama ketika aku ada di tepi sungai besar yakni sungai Tigris. Kuangkat mukaku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Ini adalah malaikat. Ya. Dan kembali ini malaikat Gabriel. Dikatakan Daniel berdoa, berpuasa selama 21 hari. Dan pada hari yang ke-24 dikatakan seorang malaikat datang kepadanya. Kalau di pasal yang ke-9 Daniel berdoa, sementara Daniel berdoa, hari itu Daniel berdoa, jam itu Daniel berdoa, pada waktu itu juga Allah menjawab Daniel. Ya. Tetapi di pasal yang ke-10 ini, Daniel berdoa, Daniel berpuasa,
21 hari, jawabannya baru setelah hari ke-24. Ya. Ada waktu di mana Daniel harus menantikan. Tetapi yang pasti doa Daniel bukannya tidak dijawab. Hanya butuh waktu. Yang terjadi adalah bukan Tuhan yang menunda. Bukan Tuhan yang menunda. Lihat di sini ayat yang ke-11. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu. Dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu atau doamu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian. Tetap, dari hari pertama Daniel berdoa itu sudah didengar. Tetapi jawaban doa dan Tuhan langsung menjawab. Hanya dalam perjalanan itu terjadi hambatan. Ya. Di sini dikatakan berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Gabriel datang, malaikat datang oleh karena doa-doa dari Daniel. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Lihat di sini. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka di antara malaikat, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia itu. Lihat bahwa pada hari pertama Daniel berdoa, sebenarnya Tuhan sudah mengutus Gabriel untuk menjawabnya. Tetapi dalam perjalanannya, penguasa Persia itu mencegah, menghambat Gabriel untuk sampai kepada Daniel untuk memberikan jawaban. Bersyukur bahwa Daniel tidak berhenti berdoa. Daniel tidak berhenti berpuasa. Selama 21 hari dikatakan. Gabriel itu terhambat. Dan selama 21 hari juga Daniel terus berdoa. Saya percaya seandainya Daniel tidak punya kesaksian batin, dia akan terus berdoa dan berpuasa. Karena berarti belum selesai peperangan itu. Anda sebenarnya, kita kan sudah diajar berdoa sampai Tuhan menjawab, berdoa tanpa berkeputusan. Tetapi bagaimana doa? Ada doa yang panjang, ada doa yang pendek. Ada doa yang satu kali doa kita tidak akan doa lagi. Kenapa? Karena ketika kita berdoa kita mendapatkan kesaksian, ada kelegaan. Tahu dengan pasti Tuhan sudah jawab. Setelah itu walaupun jawaban belum sampai, kita cukup mengucap syukur. Tetapi ada kalanya kita berdoa dan kita tahu kita belum dapat jawaban. Kita harus terus berdoa lagi, terus berdoa lagi. Apakah sehari, apakah 2 hari, apakah 3 hari. Sampai Anda mengalami kelegaan. Ada kesaksian batin, doaku sudah dijawab oleh Tuhan. Di sanalah engkau berhenti berdoa, cukup mengucap syukur dan jawaban akan sampai ke dalam tangan. Nah, Daniel di sini juga dia tahu Tuhan menjawab, tetapi jawaban belum sampai, dia terus berdoa. Seandainya cerita ini diganti, Daniel berhenti berpuasa dan berdoa di hari yang kedua, di hari yang ketiga, maka penyingkapan tentang kesusahan besar akhir zaman tidak akan pernah dia dapatkan. Jawaban doa tidak akan sampai ke dalam tangannya.
Daniel harus terus berdoa. Sama dengan Abraham. Ketika dia mendapatkan janji Tuhan akan mendapatkan keturunan. Ternyata kita tahu sampai 25 tahun. Baru itu digenapi. Itu pun bukan karena tanpa sebab loh. Ya. Yang pertama, Abraham mendapatkan jawaban doa karena dia terus menguatkan imannya sambil memuji Tuhan. Sekalipun badannya sudah loyo dikatakan. Ya. Tetapi ketika imannya itu sudah sampai, sudah terbentuk sedemikian rupa, maka janji Tuhan digenapi. Saya percaya itu mujizat yang luar biasa. Sebab kitab Roma pasal 4 berkata, itu Abraham sudah mati pucuk, terjemahan lama. Ya. Sudah tidak berfungsi. Sarah juga sudah mati head dikatakan. Sudah tidak mens, berarti tidak bisa untuk hamil. Tetapi luar biasanya karena Abraham beriman, itu bukan kebetulan loh. Ketika Abraham terus memuji-muji Tuhan, tubuhnya berubah menjadi semakin muda. Sarah pun berubah menjadi semakin muda. Kenapa saya meyakini itu? Karena buktinya kan mereka tidak mungkin punya anak tanpa berhubungan kan? Masa hanya cukup mengatakan kata-kata iman terus hamil? Kan tidak mungkin. Kemudian setelah Sarah mati, Abraham masih kawin lagi. Loh, berarti kan sudah jadi muda lagi kan? Lihat di sini bahwa kuasa pujian, kuasa iman itu bisa memperbaiki bahkan keadaan jasmani kita, tubuh jasmani kita. Tetapi lebih daripada itu, Abraham mempunyai anak karena kuasa perkataan. Berapa kali Abraham ketika mengungsi, dia takut dan dia katakan kepada istrinya, kalau ditanya jangan bilang kau istriku, engkau saudaraku. Dan ketika mereka ditanya sungguh, mereka sepakat mengatakan, Sarah adalah saudaranya Abraham. Saudara kan tidak mungkin punya anak kan? Pada akhirnya ketika Abraham mengungsi lagi, dia mengatakan saudara. Dan diambillah, karena saudara diambil oleh penguasa setempat. Tetapi kemudian sebelum dinikahi, si penguasa ini melihat Abraham bermesraan dengan Sarah. Sehingga kemudian dipanggil, wah ini bukan saudara, ini istri. Dan ketika Abraham mengatakan, dia adalah istriku. Setelah itu baru Sarah ya hamil. Jadi lihat kuasa perkataan. 25 tahun. Abraham selalu mengatakan dia saudaraku. Dan karena saudara tentunya tidak mungkin hamil. Tetapi ketika Abraham mengakui dia adalah istriku. Kemudian Sarah hamil. Ingat, mati dan hidup dikuasai oleh perkataan kita. Ditentukan oleh apa yang kita ucapkan. Ya. Orang miskin itu selalu berkata, saya tidak punya uang. Makanya segala yang ada padanya diambillah dan diserahkan kepada orang lain. Sehingga yang miskin menjadi miskin, yang kaya semakin kaya. Ya. Kalau orang kaya juga mengatakan tidak punya uang, nanti akhirnya pasti miskin. Tapi jarang orang kaya itu bilang tidak punya uang. Gengsi, minimal kan gengsi. Ya. Tetapi inilah kuasa perkataan. Anda kalau tidak percaya, coba mulai nanti Anda katakan setiap malam. Sepertinya besok ginjalku ini akan semakin rusak. Coba katakan. Bisa cepat, bisa lambat, pasti ginjal Anda rusak. Ya. Tetapi ketika engkau juga mengucapkan firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku.
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Pasti kita juga akan diberkati sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Anda ucapkan istri Anda, mungkin suami Anda, cek cubaan. Ya. Mata Anda akan mengikuti apa yang Anda ucapkan. Tapi coba Anda katakan cantik, ganteng, gagah. Itu mata kok bisa nurut pada perkataan kita loh. Ya. Jadi hati-hati dengan perkataan. Hati-hati dengan perkataan. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita di sini. Bahwa di sini kita melihat setelah 21 hari baru jawaban doa itu sampai, bukan Daniel baru mendapat jawaban, tetapi saya katakan jawaban doa sampai kepada Daniel. Jadi di sini kita butuh ketekunan dalam menantikan janji Tuhan atau dalam menunggu jawaban doa. Butuh ketekunan, butuh kekuatan manusia roh. Ya. Karena saya percaya, karena Daniel terus berdoa, maka bantuan kepada Gabriel, yaitu Mikael, datang. Karena Daniel terus berdoa, maka Mikael mengalami kemenangan. Jadi yang saya mau katakan begini. Ada saatnya kita itu menggunakan otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan. Kita sudah berdoa, Tuhan berkati aku. Dan kita punya kesaksian batin. Tuhan sudah jawab, aku diberkati. Berkat itu sedang datang. Tapi ditunggu kok tidak nyampe-nyampe. Nah di saat itulah Anda butuh menggunakan otoritas dan kuasa. Anda bisa berkata, semua kuasa roh-roh jahat yang menghalang-halangi, yang menghambat berkat Tuhan sampai kepadaku. Aku perintahkan kau pergi dan berkat Tuhan aku terima. Anda harus berani berkata begitu. Dan untuk berkata seperti itu dengan otoritas dan kuasa, bukankah kita butuh membangun manusia roh kita? Beribadah yang benar, berdoa dan tidak putus-putusnya berdoa, bahkan berpuasa, sehingga kita punya otoritas, kita punya kuasa. Ketika kita memerintahkan semua roh-roh jahat yang menahan berkatku, pergi. Ketika engkau tidak punya otoritas, itu hanya sekedar suara. Tetapi ketika engkau punya otoritas, roh-roh jahat di udara pun itu akan tunduk kepadamu. Bahkan banyak orang yang mengusir setan tergantung pada rumus. Ya. Ngusir setan harus menyanyi. Saya kalau ngusir setan kemudian ada yang nyanyi, saya kok justru terganggu loh. Ya. Orang ngusir kok harus nyanyi. Tidak usah lah, usir ya usir. Ya. Ada yang ngusir setan baca Alkitab. Setannya lebih hafal dari kita. Ya kan? Ngusir setan itu butuh kuasa. Ketika kita sudah membangun manusia roh kita sedemikian rupa. Anda menggunakan nama Tuhan Yesus, setan harus tunduk. Ya. Itu bukan berdasarkan rumus-rumus tertentu. Itu berdasarkan kuasa, berdasarkan kepekaan kita. Dan itu terjadi karena kita sudah membangun manusia roh kita. Jadi kesembuhan kita pun sebenarnya Allah tidak mungkin tega berlambat-lambat untuk menyembuhkan kita. Pada hari kita minta Tuhan sembuhkan, pada waktu itu juga Tuhan sudah menjawab kita. Tetapi jawaban itu tidak sampai ke tangan kita karena ada yang menahannya. Apakah kita putus asa? Ketika kita putus asa, maka jawaban itu selamanya tidak akan pernah sampai ke tangan kita. Tetapi ketika kita terus tanpa putus asa, terus dengan tekun, ya,
dengan otoritas memerintahkan roh-roh jahat untuk melepaskan cengkramannya daripada kesembuhan yang harus sampai ke tangan kita. Kalau itu yang kita lakukan, maka itu yang akan kita terima. Kita akan sembuh, kita akan sehat, kita akan diberkati, kita akan mengalami kelepasan. Jadi dalam doa, jangan Anda menerima pengajaran Tuhan tidak menjawab doa. Tuhan tidak menjawab doa tertentu. Tadi pagi saya sudah katakan, ingat ketika saya berdoa, jangan berbantah dengan mengatakan, tapi kalau digunakan untuk kedagingan, sudahlah itu ditinggalkan, itu konteksnya lain. Ya. Karena tadi pagi kita sudah bahas doa itu dilandasi karena daging sudah dihancurkan, kita hidup untuk Tuhan. Baru Tuhan katakan, mintalah maka Tuhan akan memberi. Jadi ketika hati kita, hidup kita untuk Tuhan, minta apa saja. Dan Yesus katakan, aku akan melakukan apa yang kau minta. Dan langsung di ayat selanjutnya juga, Yesus ulangi lagi. Mintalah, maka aku akan melakukannya. Jarak beberapa ayat atau jarak satu pasal, ya, lompat satu pasal, Yesus katakan, sampai sekarang kamu belum minta apapun juga. Minta supaya sukacitamu penuh, dikatakan. Jadi ini pengajaran Yesus. Berbeda dengan pengajaran beberapa hamba Tuhan. Tuhan tidak menjawab beberapa doa. Wow. Jangan seperti itu. Yang saya tahu, Tuhan menjawab doa. Yakobus mengajarkan doa yang bersifat kedagingan yang ditolak. Jelas kita tidak berbicara itu. Kita berbicara orang Kristen ciptaan baru yang berdoa. Ya. Kalau masalah kedagingan itu konteksnya lain. Jadi mari kita perhatikan bahwa Tuhan selalu menjawab doa. Tuhan tidak akan berlambat-lambat dalam menjawab doa. Pada waktu kita berdoa, pada waktu itu juga Tuhan menjawab. Yang membuat itu tertunda adalah roh-roh jahat. Bukan Tuhan, bukan malaikat. Justru yang membuat yang tertunda itu berangkat lagi, itu malaikat yang diutus oleh Tuhan. Ya. Dan pada akhirnya, berdoa butuh ketekunan. Anda harus tekun dalam doa. Anda harus tidak boleh terintimidasi oleh apapun juga. Ingat Daniel, dalam waktu 1 bulan kalau tidak salah, tidak boleh meminta apapun juga kepada Allah, kepada dewa, kecuali kepada raja. Ya. Tetapi Daniel tetap berdoa. Saya mau tekankan, engkau harus mempunyai kehidupan doa dan jangan terintimidasi oleh keadaan. Ketika keadaan tidak bisa mengintimidasi engkau dalam hal berdoa, maka engkau akan menjadi pendoa-pendoa yang kuat. Bahkan ketika Daniel kemudian dimasukkan ke lubang singa, ke gua singa. Orang yang hidup dalam doa, tadi saya katakan, daging sudah mati. Kenapa singanya tidak makan Daniel? Dikatakan secara rohani. Singa itu kan suka daging. Sedangkan Daniel dagingnya sudah mati. Dia bukan manusia daging. Coba Daniel manusia daging, habis dia dilahap oleh singa yang kelaparan. Tetapi karena Daniel manusia rohani, Daniel sudah ada di depannya singa. Singa tetap tidak merasa bahwa ada Daniel. Itu pelajaran secara rohaninya. Bahwa ketika engkau hidup di dalam roh,
setan tidak bisa mendeteksi keberadaanmu. Engkau aman di dalam perlindungan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Setan tidak bisa mendeteksi kita. Oleh karena itu matikan daging, ikuti pimpinan roh, ikuti pimpinan roh. Ini sudah akhir zaman. Hanya orang-orang yang kuat saja yang akan bisa berdiri teguh di akhir zaman. Jangan andalkan uang. Ada waktunya nanti uangmu tidak bisa menjawab masalah-masalahmu. Jangan andalkan teman-teman, orang-orang berpangkat mungkin. Ada waktunya mereka tidak akan bisa lagi menolong engkau. Jangan mengandalkan dokter-dokter. Ada waktunya nanti mereka tidak akan bisa menyembuhkan penyakitmu. Engkau harus membangun dirimu sedemikian rupa mulai saat ini. Menjadi kuat di dalam iman, menjadi kuat di dalam Kristus. Dan orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan. Tetapi celakalah, terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Dikatakan. Mulai berdoa. Mulai berdoa. Dengan prinsip doa pasti dijawab oleh Tuhan. Doa ada yang dijawab dengan cepat, ada yang dijawab agak memakan waktu, tetapi hasil akhirnya sama. Kita menerima jawaban doa. Tuhan memberkati.